Hari ini saya lagi senang, masalahnya Pak Lukas ngundangnya Kiki, Frankie Kuncoro. Saya ini paling gemes, kalau diundang saya suka tanya, saya sama siapa gitu. Saya paling gak enak sama pendeta senior gitu. Karena biasanya pembicara-pembicara gitu yang diundang-undang kalau makan kumpul satu meja. Nah gak enaknya perbincangannya. Kalau yang sama saya pendeta yang udah senior umur 50 tahun, 60 tahun. Pasti kalau ketemu saya gitu. Gilbert, darah tinggi sekarang berapa? Tekanan darah berapa? Gula darah berapa? Pertanyaannya gak keren. Iya kan? Kadang-kadang saya ditanya gula berapa? Saya kalau ditanya gula berapa itu saya paling bingung jawabnya. Karena saya antara muka sama darah beda. Muka 1000 lebih, manis, ya kan? Baru kalau darah sih normal ya kan. Jadi nggak enak. Kalau yang muda-muda tuh enak. Sekarang sneaker yang lagi modern apa, gitu kan? Game yang lagi seru apa? Enak kita ngomongnya. Pemain basket yang lagi populer apa gitu, ya kan? Pendeta ginjal bagus. Kita belum khotbah aja udah stres, saudara. Iya kan? Saya percaya yang membedakan tua sama muda adalah pandangan. Sama-sama bilang sama saya, yang membedakan tua atau muda adalah pandangan. Umur tidak menentukan orang tua atau muda. Nah ini lagi stres nih. Saya udah lapar lagi. Muka orang lapar gitu. Ini khotbah berapa lama lagi? Saya dikasih waktu 2,5 jam. Haleluya. Makanya saya minta kursi. Enak aja lu duduk gue berdiri. Yang membedakan tua atau muda adalah apa? Pandangan. Kalau orang selalu berkata nanti saya akan buat ini, nanti saya akan begini, nanti saya rencanakan ini. Itu artinya dia muda. Artinya apa saudara? Muda. Tua itu kalau sebentar-bentar ngomong gini, dulu. Itu ciri-ciri orang udah tua. Ada opa-opa di Manado. Saya kebetulan orang Manado, jadi saya ceritain orang Manado aja. Sekarang nggak boleh ceritain orang lain. Bisa kena pasal penistaan. Jadi saya cerita opa-opa Manado. Opa-opa Manado tuh paling senang ngumpulin cucunya tuh cerita dulu. Dulu opa ikut perang Belanda. Nyong Belanda tinggi besar. Opa bagi masuk got. Cucunya semangat tuh. Terus opa waktu zaman Jepang, nyong Belanda tinggi besar, opa bagi apalagi Jepang konten, opa kasih ancur sama tabla-tabla. Terus perang kemerdekaan opa naik ke atas gedung-gedung tinggi. Opa ada di Surabaya waktu itu. Bendera merah putih Belanda, merah putih biru Belanda, opa robek DP biru, opa kasih kibar itu merah putih. Cucu senang tuh, Ungke bilang, opa. Terus waktu G30S PKI bagaimana opa? Opa menangis. Kenapa opa? Opa ditangkap? Bukan, opa terlibat. Gitu. Saya nggak tahu apapun. Yang saya tahu, my God is God of future. Allah saya Allah masa depan. Sama-sama bilang Allah saya Allah masa depan. Setan paling senang korek masa lalu. Halo? Setan paling senang korek masa lalu. Saya ingat nggak? Bu, siapa di sini yang suka diomongin masa lalunya? Ciri orang sukses. Orang senengin masa lalu. Jokowi. Yang orang ributin apa? Ijazahnya kan? Masa lalu. Siapa di sini yang pernah diomongin masa lalunya? Wah, orang gagal semua ini. Kalau
kalau saudara menatap saya dan bilang, pendeta saya pernah diomongin, dulunya dia kan begini, dulu. Saya mau beritahu artinya lu udah mulai sukses. Kenapa? Orang sukses adalah orang yang has a bright future. Dia punya masa depan yang cerah. Jadi setan mau hancurkan dengan masa lalu. Yesus. Halo. Iya. Saya pernah satu kali khotbah di mana itu? Saya lagi bilang, halo. Ada yang bilang, hai. Ih. Najis. Kan gak enak kan kalau kita bilang, hello, hai, hai. Karena zaman sekarang LGBT udah masuk gereja juga. Pokoknya kelihatan. Dari penyembahannya kelihatan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Nah kalau dia straight, itu dari hati langsung ke sorga. Sekali Yesus, selamanya Yesus, straight. Orang Manado bilang tre-tre. Tapi kalau dia setengah manta, orang Manado tuh kalau bilang goyang, tahu kan goyang? Setengah. Kita bilangnya setengah manta. Itu waktu penyembahan langsung kelihatan. Sekali Yesus selama. Dia putar sedikit. Gitu. Jadi nanti kalau penyembahan, kan Kiki kalau penyembahan enak tuh, ya kan? Nah, jadi sudah lihat tuh kalau yang tak putar begini. Setengah manta dia, ya kan? Yang kedua bisa kelihatan doa. Ya kan? Kalau yang straight, doanya mantap. Bapa kami berseru, Tuhan sanggup lakukan segala perkara. Tapi kalau yang setengah, dia buka tutup kayak jalan tol. Sama lutut bertelut. Bertekuk. Jadi kalau gini, Bapa kami berseru, Tuhan tolong. Gitu kan. Jadi tolong lihat. Nanti kan saya selesai ini kan doa kan. Pas doa lihat sebelah. Ya, kalau enggak besok pindah kursi. Karena itu nular bos. Ya kan. Bapakku berseru Tuhan. Engkau sanggup Tuhan. Kau udah makin seru kepala goyang. Engkau sanggup Tuhan. Aduh. Dan yang ketiga kalau nggak bisa kelihatan di hidupnya. Kelihatan waktu matinya. Iya kelihatan waktu matinya. Hidupnya boleh hebat tapi matinya. Kan semua orang kalau mati terus ini kan. Nah kalau yang setengah nggak bisa. Dia turun ke bawah. Pendeta taruh gitu turun lagi. Aduh. Ancur mina. God is God of future. Sama-sama bilang Tuhan adalah Tuhan masa depan. Orang-orang hebat melihat masa depan. Sama-sama bilang masa depan. Setan mau hancurin kita dengan apa masa lalu. Yesus. Amin ke apa ke? Halo. Gini. Jangan. Jawabannya gini. Iya. Jadi kayak di Amerika gitu. Ini kan di videoin di mana-mana saudara-saudara. Tiba-tiba jawabnya ya. Kelihatan banget dari Wonosobo. Kelihatan kayak di Amerika gitu. Istri saya juga kadang-kadang instastory. Pas saya bilang hello. Ditanya Bu. Betani di mana tuh Bu? Di Banyuwangi. Halo? Gini. Lu belum makan. Asam lambung naik. Iya. Halo?
Dir. Yang tadi dihapus aja yang ini. Hello. Ini baru. Jadi kita yang lagi di Maryland sini, yang jadi ketahuan kita di Amerika tuh. Mak, di Amerika nih mak. Yesus itu kok rame-rame keren. Aduh. Lever lah. Maksudnya hati-hati. Saudara udah berapa lama sih tinggal di Amerika? Saudara bahasa Inggrisnya kurang bagus ya? Masa lever aja gak ngerti? Hati-hati. Saya kebetulan mau khotbah bahasa Inggris tapi saudara gak ngerti sih. Lever aja gak ngerti. Don. Jangan-jangan. Aduh. Sesi kedua besok kita advance English aja ya. Supaya saudara ngerti bahasa-bahasa yang seperti itu. Sebab if you push your brake, be careful doesn't eat. Gua injek rem, nggak makan dia. You better try change your teeth. Pindahin gigi, saudara-saudara ya kan? Hancur. Bos, Yesus, siapa saudara? Yesus. Siapa dia? Gak usah bingung, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Siapa Yesus? Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Setuju? Itu aja masih ngomongin masa lalunya. He performed miracle di Nazaret, betul? Great things happen. Tetapi tiba-tiba orang bilang apa? Orang takjub dengan ajarannya, ada mulai yang sembuh. Tiba-tiba orang bilang apa? Dia itu kan anaknya Maria, dia kan anaknya tukang kayu, dia kan. Waktu orang mulai ungkit masa lalunya, nothing is happening. Bilang sama sebelah saudara, Yesus aja diomongin apalagi lu. Sorry ya, saya bukan pendeta yang melankolis gitu. Kan ada pendeta yang melankolis kan, kau datang ke pendetanya, pendeta saya diomongin, terus pendetanya nangis gitu. Kamu harus kuat. Kalau saya nggak gitu, saya kalau ada orang bilang saya diomongin, saya stres pendeta, paling saya bilang bego. Sorry, gue memang orangnya gini. Emang bego kan? Kan yang ngomong dia, kenapa lu yang stres? Kenapa dia ngomong? Karena dia iri. Amin. Yang biasa diomongin yang jelek apa yang cantik? Yang jelek gak ada yang ngomongin, kasihan. Kalaupun ada yang ngomongin, orang jangan diomongin lu, udah jelek, gila. Lah ilah umurnya udah 43 aja belum satu pun mau sama dia. Kucing aja dia panggil lari. Jokowi pernah diomongin gak? Prabowo pernah diomongin gak? Listio Sigit pernah diomongin gak? Kenapa? Karena jabatannya tinggi. Mahmud Sudarjo pernah diomongin gak? Lu nanya kan siapa tuh kan? Karena memang gak pernah diomongin. Jadi kalau sudah mulai diomongin orang artinya lu keren. Bilang sama sebelah saudara, tolong ngomongin gue. Saudara tahu gak kenapa orang ngomongin saudara? Karena kalau dia ngomongin dirinya sendiri gak ada yang mau dengerin. Gak asik. Gak asik. Paling cuma A2, A3 dia. Gak ngerti kan? Iya kan? Dia cuma A2 or A3. Kalau saudara kan udah A6. Iya kan? Nah itu. Ini
Udah kelamaan tinggal di Amerika, bahasa Inggris pun mesti diterjemahin. Ini kayaknya session pagi besok nih saya ngajar bahasa Inggris dulu dah. Yesus aja diomongin masa lalu. But he doesn't care. Dia nggak peduli. Karena life is not about yesterday, life is about today and tomorrow. Jadi kalau setan kirim orang yang ngomongin masa lalu saudara, setan mulai panik. Karena engkau sedang menuju pada hari depan yang dahsyat. I don't care about your yesterday, but I know your life will be bright. Ada wanita ketangkap basah berbuat zina. Apa saudara? Wanita ketangkap basah berbuat? Saudara tahu nggak apa artinya ketangkap basah? Oh, kamu ketahuan. Caught wet. Saudara tahu nggak apa artinya ketangkap basah? Ketangkap sedang berbuat zina. Artinya apa? Laki dan perempuannya kedua-duanya berzina, ketangkap, ketahuan. Pertanyaan saya, kemana lakinya? Enggak. Itulah hebatnya laki-laki. Jangan-jangan lakinya termasuk pria yang ikut seret dia. Makanya hati-hati berzina. Laki-laki itu selalu lebih pintar dari perempuan, lu jangan bego. Dia seret, orang seret depan Yesus. Menurut hukum Musa dia harus dilempar batu sampai mati. Dan Yesus sedang dipojokkan pada sebuah sudut. Kalau dia setuju, lempar batu sampai mati. Maka semua orang bilang, where is your love? You always teach us about love. Aku selalu ngajar kami tentang kasih, but where is it? Tapi kalau dia bilang, no, ampuni. Maka apa yang terjadi? Dia di-accuse melanggar hukum Musa. So dia ada pada posisi serba salah. Posisi apa saudara? Saudara pernah ada dalam posisi serba salah? Variety wrong. Serba salah. Nggak ngerti juga. Bener nih bahasa Inggris sudah cetek. Elementary nih. Ya kan? Saya mau bilang kalau engkau ada dalam posisi serba salah, Tuhan tetap bela saudara. Santai. Bilang sama sebelah saudara, lu bisa santai dikit gak sih? BMC harus menjadi gereja yang orang-orangnya santai dan asik. Pulang retreat ini bu, jadi orang yang santai dan asik. Karena suami udah cukup stres dengan tanggung jawabnya. Kalau ibu juga stres, dua orang stres ketemu rumah sakit jiwa di rumah. Pak. Jadi orang yang santai dan asik pak. Adik-adik muda. Lu udah belum dapat pasangan teman hidup, stresan lagi. Geli orang mau dekat sama saudara juga. Jadi orang yang santai dan asik. Saya kan kadang-kala suka lihat kan. Ada yang wanitanya cantik banget. Cowoknya ngepas. Itu bukan wanitanya bego. Nggak ada wanita bego kalau soal pasangan teman hidup. Wanita tuh ngerti apa, ku tahu apa yang ku mau. Jadi kalau ceweknya jelek, ceweknya cantik, cowoknya jelek, berarti yang pertama dia kaya. Dia kaya. Kalau saudara jelek lalu pengen dapat istri yang cantik, kayalah. Kalau nggak bisa kaya, minimal lucu.
Iya. Saudara udah gak kaya, gak lucu. Terus mengharapkan istri yang cantik, mimpi. Mimpi adalah kunci. Ya terkunci lo di dalam. Jelas gak? Iya kan? Jadi, saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus sekarang ada dalam posisi variety wrong. Serba salah. Ya kan? Tapi Yesus gak panik. Karena He knows God grant our future. Amin. Sederhana aja dia bilang. Kalau ada yang tidak bersalah, lempar wanita ini dengan batu lebih dulu. Ya kan? Semua kan siap. Yang itu bilang, lu berzina ketahuan, gue gak berzina gak ketahuan. Dosa juga dong. Antum bilang, lu berzina, gue nempelin bini, sama juga dong. Akhirnya semua hilang. Yesus bilang, tidak adakah orang yang menghukum kamu? Wanita itu nangis dan bilang nobody. Yesus nggak bilang, alright, now it's my turn. Nah, Yesus bilang, pulang, dosamu sudah kuampuni. Apa saudara? Jangan berbuat dosa lagi. Artinya apa? Pastikan hari depan kamu tata dengan lebih baik. Saya nggak mau tahu apa latar belakang masa lalu saudara. Tapi yang saya tahu hari depan kita secara janji Allah. Sama-sama bilang hari depan kita secara janji Allah. Tapi ini yang harus saya jelaskan buat saudara. Kalau engkau sedang menapaki tangga sukses, hati-hati dengan satu hal. Orang akan korek-korek masa lalu saudara. Tapi ini yang saya mau bilang. Paulus bilang apa yang dulu kuanggap kebanggaan, sekarang kuanggap sampah. Artinya apa? Orang yang suka korek-korek masa lalu orang, tukang sampah. Orang yang suka korek-korek masa lalu orang apa saudara? Sama-sama bilang orang yang suka korek-korek masa lalu orang, tukang sampah. Tukang sampah gak usah didengerin. Betapa sedihnya hati saya. Jauh-jauh dari Jakarta ke Maryland. Ngomong sama saudara. Gak didengerin. Cuma tukang sampah. Hancur. Amin. Sama-sama bilang hari depan saya. Secerah janji Allah. Ini yang kita mau belajar hari ini. Buka Alkitab kita sama-sama. Tahun 92. Ada seorang dramawan dari Serbia. Namanya Steve Teish. Saya tahu Steve Teish? Tetangga saya waktu SD. Dan dia memulai dengan satu istilah. Yang kemudian tahun 2016. Oxford menobatkan istilah itu. Oxford tahu? Itu yang ada gula, ada kelapanya. Oh, ongol-ongol itu. Oxford menobatkan kata itu sebagai the word of the year 2016. Dia tulisnya di majalah The Nation, dia tulisnya tahun 1992, tapi 2016 itu menjadi the word of the year yang dinobatkan oleh Oxford. Dan saudaraku, itu juga yang menjadi dasar kenapa Inggris keluar dari Uni Eropa. Ini yang kita mau belajar hari ini. Buka Alkitab kita sama-sama. Mungkin sudah menatap saya dan bilang, terus katanya apa pendeta? Cari sendiri. Saya tinggal di Amerika kan? ChatGPT. Tahu GPT apaan? Gue punya talenta. Saudara ini udah lama di Amerika. Tapi kurang berkembang.
kurang berflower gitu. Nggak ngerti lagi berflower apa. Dasar villagesan. Nggak ngerti villagesan, kampungan. Jadi sebelah rumah saya orang Betawi. Waktu saya SD, SMP. Ini udah tanda saya tua udah mulai. Karena senang cerita masa lalu tuh. Waktu saya SMP, sebelah saya rumah orang Betawi, sebelah saya rumah orang Batak, depan saya rumah orang Betawi. Berantem Betawi sama orang Jawa sama orang Batak, berantem dia. Jawa lu, Jawa. Nggak tahu kenapa orang Jawa kalau dibilang Jawa lu marah. Nggak tahu kenapa. Iya kan? Kalau kita Chinese dibilang Chinese, terus kenapa kita Chinese kok emang? Iya tuh. Apalagi Manado. Kalau dia Manado kau. Kenapa? Semua yang bergerak kita makan. Ngana pun juga kalau bergerak-bergerak kita makan. Manado begitu. Manado paling senang kalau dia bilang Manado lu gitu ya kan. Tapi Jawa tuh kalau dibilang Jawa gitu. Kayak apa sih lu? Gitu kan. Terus dia bilang daripada lu Batak. Orang Batak juga sama. Bangga banget sama Batak. Hidup Batak. Ya kan. Orang Batak tuh kalau dibilang Batak kau. Memang aku Batak mau apa kau. Ya kan. Senang dia. Batak kau. Terus dia bilang, kenapa pula kalau aku Batak? Katanya gitu. Terus Jawa udah kalah set kan. Dia bilang, Batak gak bisa bilang bunga. Kembang. Saya cerita gitu sama teman saya orang Batak. Orang Batak bilang, apa bisa coba. Kembang. Aduh, turut berduka cita. Kata yang saya tadi cerita adalah post-truth. Post-truth adalah kata yang pertama kali disebut oleh Steve Taish. Seorang dramawan dari Serbia. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akhirnya setelah 2006 dinobatkan oleh Oxford sebagai the word of the year. Kemudian zaman ini disebut sebagai post-truth. Orang sudah nggak peduli tahu lagi tentang kebenaran. Tetapi nothing is new in the Bible. Nggak ada yang baru dalam Alkitab. Alkitab sudah bilang orang akan nggak peduli kebenaran. Orang hanya peduli dengan apa? Dongeng. Dan hari ini itulah yang sedang terjadi. Framing. Sama-sama bilang sama saya framing. Seorang bisa jadi hebat atau tidak. Bukan karena karya. Tapi karena framing. Saudara tahu gak? 95% calon bupati. Tapi lu jangan ngomong-ngomong ya. 95% calon bupati. 95% calon gubernur. 95% calon wali kota itu orang munafik semua. Sebelum dia mencalonkan diri gak pernah. Dia pergi ke kuburan lah, dia pergi ke nenek-nenek miskin lah, gak pernah. Tetapi pas dia mau mencalonkan, semua dia kerjakan, kameranya banyak. Sampai rumah dia bilang, aduh capek gue belajar jadi orang miskin. Karena yang dia bangun adalah framing. Tetapi dalam framing juga orang hebat bisa jatuh. Nah yang dimainkan oleh media sosial adalah apa saudara? Framing. But nothing new in the Bible. Yang pertama iblis datang di Taman Eden. Dalam bentuk apa saudara? Dia datang kepada Hawa. Ya kan kalau di film-film begitu toh. Tentu Allah berfirman, semua pohon di taman ini tidak boleh kamu makan buahnya, bukan? Yang dibangun apa saudara? Framing. God is not a good God.
If he is good. Siapa lagi yang bilang amin? Nah itu kan bahasa Inggrisnya kurang bagus. God is not a good God, amin. Sama kayak mimpin pujian itu. Kau bukan Tuhan, haleluya. Ya kan? Maksudnya kan kau bukan Tuhan yang jauh. Tapi mimpin pujiannya, kau bukan Tuhan, haleluya. Ya. Padahal dia justru Tuhan. Lagi mimpin pujian lebih kacau lagi. Keluarga kera, siapa kita? Siapa kita? Keluarga kera. Siapa kita? Keluarga kera. Siapa kita? Keluarga kera yang keras. Siapa kita? Keluarga kerajaan Allah. Motongnya salah. Jadi, the devil create a framing. God is not a good God. Dilawan. Nope. Semua pohon boleh kamu makan. Kecuali yang di tengah. Even you can't touch it. Kamu jam aja nggak boleh. Lalu setan come with another framing. Saya ketawanya kayak gitu kalau orang kesetanan semua. Sebab kalau kamu makan, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Bahasanya boleh berbeda. Kalimatnya boleh berbeda. Tetapi framingnya tetap sama. God is not a good God. Dan sampai hari ini, if you are sick, kalau kamu diomongin orang, kalau doa kamu gak dijawab, kalau mimpi kamu gak tergenapi, kalau apa yang kamu doakan tidak terjadi, the same framing. Setan mulai datang. Katanya boleh berubah-ubah, tapi framingnya tetap sama. God is not a good God. Dan apa yang terjadi? Di situ Adam dan Hawa goyang. Makanya Alkitab bilang, if you know the truth will set you free. Dan kebenarannya, Tuhan jamin hari depan kita. Tuhan gak jamin jalan kita selalu enak. Pak, jangan jadi Kristen kampungan. Do not be a Christian villagesan. Don't be a villagesan Christian. Saya belum pernah dengar istilah villagesan ya. Kampungan. Aduh, saya nih tahun ini khotbah tuh 40 tahun loh. Saya tuh udah jalan dari Sabang sampai Merauke. 38 provinsi semua yang udah saya jalanin. Belum pernah saya lihat jemaat sehebat saudara. Di gereja lain kalau saya bilang kampungan, nunduk semua. Sedih dia. Kalau di sini kampungan. Kampungan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang saya mau tegaskan buat saudara. Setan selalu punya framing. God is not a good God. Tapi kalau kamu tahu kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kita. Pak, kebenarannya Tuhan gak janji jalan kita selalu gampang. Tapi Tuhan janji hari depan kita pasti dahsyat. Daniel dibuang ke gua singa. Tapi dia tahu hari depannya dahsyat. Sadrak Mesak Abednego dibuang ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Nah kau lumayan dibuangnya ke Philadelphia. Dibuangnya ke New Jersey. Kadang-kadang saya bingung, aduh kok saya kerja berat. Nggak di gua singa kan? Mikir. Tuhan saya hebat.
Tuhan gak janji jalan kita gak akan ada masalah. Daud aja dikhianati oleh Saul. Daud apa saudara? Daud itu siapa sih saudara? The King of Israel. Raja Israel. Jadi kalau saudara dikhianatin orang, udah biasa aja. Hapus air mata, maju terus. Dikhianati pakai nangis. Pendeta, saya udah pacaran sama dia 7 tahun pendeta. Tiba-tiba saya dikhianati, pret. Tuhan sedang memisahkan saudara dari laki-laki pengkhianat kayak dia. Dia tidak pantas menerima cintamu yang tulus itu. Kalau ada cewek yang nangisin pacarnya karena diputusin, saya bilang goblok. Go blok. Blok aja. Kalau engkau dikhianati, yang cewek-cewek dengar, kalau lu dikhianati bilang bye. Udah gak usah nangis. Cintamu tulus kan? Pria penjahat seperti itu tidak berhak menerima cintamu yang tulus itu. Cinta yang tulus itu mahal. Pengkhianat itu murah. Ibu-ibu gak usah bilang yes bu. Ibu udah kadung bu. Gak ada jalan lain. Kalau ditinggalin kejar bu. Ya mau diapain. Gak boleh bilang bye bu. Kau pergi ada yang pengganti, genit. Jadi biasa aja. Daud dikhianati. Tapi kebenaran yang dia bilang, aku tidak akan menjamah orang yang Tuhan urapi. Dia tahu betul, my future are bright. Sama-sama bilang, hari depan saya dahsyat. Hidup selalu mikirin hari depan. Amin. Karena yang setan mau buat adalah apa? Framing. Kenapa ada banyak orang yang keluar dari gereja? Orang gereja kadang-kala suka menghakimi orang. Orang gereja kadang-kala gak asik. Orang gereja apa-apa, dosa. Dosa. Itu adalah framing. Orang gereja munafik semua, pertanyaan saya. Terus orang luar gak ada yang munafik? Jawab! Hahu. Bikin orang emosi aja. Sabar pendeta. Bentang-bentang gak ada pendeta senior, gak ada tanyain darah berapa, darah, tekanan, darah. Saya senang nih khotbah di sini. Saya sebenarnya dikasih waktu 45 menit, tapi saya bilang saya butuh waktu 2,5 jam. Ada yang panik. Aduh, rawon gue ntar kering. Rupanya sementara saya khotbah dia masak rawon. Bu, ke kamar dulu bu, matiin bu. Entar nyala bu. Aduh, Tuhan Yesus baik. Iblis sibuk dengan apa? Framing. Saya gagal. Kenapa Goliat maki Daud? Hey, anjing ke aku sampai kau datangi aku dengan batu seperti itu. Dia sedang mau buat framing supaya dia takut. Dia gak bilang, ini udah gede, bentak-bentak, tega. Orang sukses bukan tidak pernah nangis, tapi tidak mau diintimidasi oleh framing dari setan. Daud bangun pagi dan bilang, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan menyambut aku. Dia bangun pagi dan dia bilang kejadianku dahsyat dan ajaib. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Yang setuju katakan amin. Saya mau setiap saudara pulang dari sini, buang semua framing-framing jahat. Bilang sama hati saudara, aku tahu pada siapa aku percaya. Aku yakin dia berkuasa. Hari esokku akan lebih dahsyat daripada hari ini. Tantangan bukan berarti Allah tidak bekerja. Tantangan bukan berarti engkau bukan orang pilihan Allah. Tantangan itu berarti engkau dipersiapkan untuk hari depan yang lebih dahsyat dan luar biasa bagi kerajaannya. If you face too many problems, I just want to tell you, you are on the right track.
Kalau engkau menghadapi masalah bertubi-tubi, engkau ada di jalan yang benar. Ingat, anak TK tidak pernah disuruh disertasi. Anak TK tidak pernah suruh apa saudara? Disertasi. Anak TK paling ditanya 1 tambah 1 berapa? 3 Bu Guru. 1 tambah 1 2 Bu Guru. Waktu hidupmu makin berat, berarti engkau sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang dahsyat. Pertanyaan saya, baris berbaris anak TK dan anak SD, sama baris berbaris akademi militer di Magelang, mana lebih berat? Nggak usah mikir. Pasti lebih berat tentara. Dan hari ini saya mau bilang, kalau engkau menghadapi hari-hari yang berat, betul, kadang-kala kita menangis bukan karena mau menangis. Kita menangis, dia jatuh sendiri. Dia jatuh sendiri sampai kita malu. Naik, jangan bikin malu, jangan bikin malu. Tapi gak apa-apa. Hapus air mata saudara. Dan bilang, Tuhan sedang melatih saya untuk hal yang dahsyat dan luar biasa. Itu saja katakan amin. Kalau ada timer, nyalain sekarang. Tadi baru pembukaan, belum baca Alkitab. Ini orang seneng khotbah. Gimana nggak seneng saudara? Saya diundang dari Jakarta jauh-jauh ke sini untuk ngomong. Nah kalau saya cuma khotbah 10 menit sudah protes. Gilbert diundang jauh-jauh cuma 10 menit. Pakai Zoom aja kalau gitu lain kali. Saya bikin sudah sampai bosan. Filipi pasal 2 ayat 14 sampai 17. Facing post-truth era. Lakukanlah segala sesuatu dengan apa? Tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Bilang sama sebelah saudara, dengar tuh. Ayat 15. Supaya kamu, apa saudara? Tiada beraib dan tiada bernoda. God has a great plan in our life. God is not play-play. Tuhan gak main-main. Amin. Tuhan bukan harapkan saudara jadi Kristen yang lumayan. Ada orang ketemu saya satu kali di bandara. Dia bilang, Pendeta Gilbert ya? Nama saya udah terbiasa diperkosa habis-habisan. Jadi, ya betul Pak. Gilbert Lumencong. Iya Pak. Betul. Mencong. Yang penting dia gak bilang lu bencong gitu. Kalau cuma lu mencong lah ya dah. Aduh, Tuhan. Jadi Tuhan bukan cuma mau you become a better Christian. Ada banyak orang yang bilang, ya at least I become a better Christian. No. A better Christian is not the target of God in your life. Target Tuhan bukan sekedar menjadikan saudara Kristen yang lumayan. Tapi target Tuhan menjadikan saudara dahsyat. Tiada beraib, tiada bernoda. Pertanyaan saya kira-kira, bisa nggak? Memang mesti jaga hati kita ya. Jangan emosi. Bayangin saya udah ngomong semangat begitu. Saya lembut sekali. Seperti muka saya, Pak, kasihan Pak. Tadi angkat-angkat koper Pak, udah mulai ngantuk sekarang Pak. Saya kalau khotbah gak pernah terganggu kalau ada orang tidur. Tidur aja. Asal saudara bilang sama sebelah saudara, kalau gue tidur,
ibadah selesai lu bangunin ya. Kan gak enak sudah kebangun jam 2 pagi. Ya ada pengangkatan gue tertinggal. Kan sudah stres. Gak apa-apa tidur aja. Jadi target Tuhan. Supaya kita tidak beraib dan tidak bernoda. Pertanyaan saya bisa gak? Gini. Sangat bisa. Belum, saya belum nanya. Bisa nggak? Bisa nggak? Sangat bisa. Why? Because God prepare everything for you. Pak, engkau yang bilang, aduh berat pendeta, kita kan tinggal di Amerika. Saya cuma mau bilang sama saudara, apa sih yang Tuhan nggak buat hidup saudara? Saudara boleh komplain sama saya dan bilang, life is tough Pak. Life is so hard. Saya mau bilang sama saudara, apa sih yang Tuhan gak buat kita? Apa sih yang Tuhan gak buat? Apa sih yang Tuhan gak buat? You will still complaining? Saudara boleh terus marah dan bilang, ya tapi suami saya begini. Tapi apa sih yang Tuhan gak buat? I know. Might be your husband. Make problem for you, I know. Maybe your wife. Ada yang, saya kan pendeta kan. Kadang-kadang saya ketemu, aduh, istrinya baik banget, suaminya ngaco. Kadang-kadang saya ketemu, suaminya baik, istrinya ngaco. Kadang-kadang saya ketemu, istrinya baik, suaminya ngaco. Saya kan manusia biasa. Kadang-kadang saya pikir, gimana suami yang ini, jadian sama ini, yang ini sama yang ini. Biar yang ngaco main ngaco. Biar dua-dua baku bunuh orang itu. Kadang-kadang kan saya lihat ketidakadilan juga kan. Nah, ada yang ngeliatin saya gini. Mungkin dalam hatinya, saya daftar dong. Aduh, orang Jerman bilang unang songon itu au. Yang artinya sekali di udara tetap di udara. Saya tahu you face problem. Tapi apa sih yang Tuhan gak buat kita? Dia berikan Roh Kudus, dia berikan malaikat, dia berikan jawaban doa, dia berikan kepastian, dia berikan janji-janjinya. Satu persoalan kita. Orang Belanda bilang ondangbar. Ondangbar itu unthankful. Kita nih punya 400 berkat. Ada 10 aja persoalan. Kita lihatnya pada 10. Gak usah ya. Bikin orang emosi aja saudara. Nangis kek, nunduk kek. Sadar. Pak Lukas jangan undangnya kayak gini lagi dia. Habis dari sini nanti Black Friday bawa dia ke rumah sakit lah periksa jantung kayak apa kek. Kayaknya dia darah tinggi. Gimana gak darah tinggi saya? Jauh-jauh ke Maryland, di kamar saya nasi ayam geprek. Saya pikir steak yang datang, saya udah senang. Saya buka ayam geprek. Gua sampai Amerika lu masih kejar gua. Duh, ini ayam. Ayam. Duh, saya bilang, tahu juga kamu saya ada di sini. Pak, adik-adik muda, Bu, boleh nggak? Satu aja yang kita belajar, thankful. Thankful aja dulu gitu. Thankful aja dulu gitu. Kita ada masalah, it's normal. We are not reaching heaven yet. Kita ini belum sampai di surga. Coba lihat sebelah saudara. Kira-kira udah sampai surga belum? Bilang sama dia, gue lihat lu, gue sadar gue masih di dunia. Kalau kita lihat Kiki tadi pujian, kita lihat Pak Lukas, itu kan kita pikir udah di surga nih. Pas lihat, oh dia masih ada.
Gilbert ini suka, enggak, cuma nyadarin aja saudara-saudara. Bu, kita belum di surga Bu. Kita ini lagi ngumpulin Bu, lagi ngumpulin koin Bu. Lagi ngumpulin harta Bu. Kita masuk surga sih pasti, tapi ada mahkota buat kita. Kalau saya nggak buat apa-apa. Di surga sih surga. Nggak ada mahkota, peci cuma kita pakai. Orang ada mahkotanya besar-besar. Kenapa lu cuma pakai kupluk? Gue belum ngapa-ngapain. Setiap kali komplain terus. Sama-sama bilang yuk sama saya, Tuhan Yesus baik. Dalam hidup saya terlalu percaya. Orang mau jatuhin saudara gimana pun. Tuhan bisa angkat saudara. Sama-sama bilang yang bela saya Tuhan. Sama-sama bilang yang bela saya Tuhan. Boleh nggak Bu? Boleh nggak Pak? Kalau engkau ngadepin masalah, ingat satu. Yang bela saya Tuhan. Saya nggak mau tahu siapa yang ngutukin saudara. Saya nggak mau tahu siapa yang fitnah saudara. Saya nggak mau tahu siapa yang curangin saudara. Yang bela saudara adalah Tuhan. Taruh tangan kanan saudara di dada bilang yang bela saya Tuhan. Sama-sama bilang yang bela saya Tuhan. Bilang sama sebelah saudara, terus lu mau apa? Lu mau gak seneng kayak lu mau gak mau apa, yang bela gue Tuhan. Dan Tuhan persiapkan. Untuk kita menjadi apa saudara? Tiada beraib, tiada bercela. Tuhan tuh sayang banget sama saya. Tuhan tuh sayang banget sama kita. Saking sayangnya. He can see something within you that no one can see it. Dia bisa lihat sesuatu dalam diri kita. Orang lain cuma lihat Daniel itu orang buangan. Bukan Daniel yang ini. Lu kurang baca Alkitab sih. Alkitab ah. Oh, Daniel ini ada di kitab Mahmud pasal 7 ayat 2. Orang lain cuma lihat Yusuf sebagai budak. Tapi Tuhan lihat dia siap untuk menjadi apa saudara? Perdana Menteri. God can see something inside of you that no one can see it. Orang gak bisa lihat. Bahkan kita juga gak bisa lihat. Makanya kita sebentar-bentar bilang, Lord I cannot. Tuhan saya gak bisa, Tuhan saya gak mampu. Saya udah gak kuat. Tapi saya bilang hari ini dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang Tuhan punya rancangan yang dahsyat buat hidup saya. Dikatakan supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai apa? Anak-anak Allah yang tidak bercela. Woo! 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 Di tengah-tengah angkatan yang apa? Bengkok hatinya dan yang sesat. Jadi Alkitab udah bilang. Kenapa laki tertarik sama laki? Yaitu bengkok. Belok. Anjing laki gak pernah tertarik sama anjing laki. Kalau anjing laki nomplok anjing laki. Anjingnya bilang gini, jangkai manusia, jangkai manusia. Babi perempuan tidak pernah tertarik sama babi perempuan. Saudara tahu babi? Yang di Jakarta dibilang haram, di sini harum. Nah, tuh, tadi saya dari apa itu di perjalanan stop kencing sama Pak Lukas. Saya beli kulit babi. Pak Lukas, apa tuh? Kulit babi. Sebab banyak orang sekarang jadi mualaf. Saya takut mualaf, jadi saya makan kulit babi. Karena kalau saya sampai suka kulit babi, nggak bisa jadi mualaf. Setiap kali mau jadi mualaf, ingat, wah tapi kulit babi enak. Nah, jangan coba-coba. Jadi semua saudara pulang retreat, atau nanti kalau ada kesempatan keluar, cari kulit babi. Karena waktu saudara menyukai kulit babi, saudara akan bertahan dalam iman. Dan jangan lupa posting.
Supaya ketahuan, saya masih Kristen. Karena itu yang membedakan kita. Karena di Amerika ini orang pakai kalung salib belum tentu Kristen. Saya ketemu orang pakai kalung salib, saya tanya, "Are you Christian?" "No." "Why you wear a cross?" "I just like it." Dalam hati saya, wah ini penjahat yang di sebelah kiri. Iya dong, sama-sama disalib toh. Saya ketemu satu orang, antingnya salib. Salib. Ini salib, pakai tato salib. Salibnya di badannya ada 7. Di Golgota aja cuma 3. Dia sampai 7 salibnya. Saya bilang gila, siapa lagi yang disalib sama dia? Babi perempuan, gak pernah tertarik sama babi perempuan yang lain. Kalau babi perempuan mulai gini, babi perempuan bilang stop, kita babi bukan manusia. Karena ini zaman memang angkatan yang apa? Bengkok. Anak muda sekarang gampang banget gitu. Pacaran uik-uik. Apa tuh uik-uik? Ya nggak tahu lah. Pacaran, lakukan hubungan seks sebelum nikah. Dianggap normal. Ya ini kan zaman modern. Ya Tesla aja ada test drive-nya. Lu pikir lu ban dalam atau apa sih? Mau ganti ban dalam boleh pakai test drive. Aneh-aneh aja. Dunia ini bengkok dan sesat. Tapi ayat ini bilang apa? Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sama-sama bilang saya harus bercahaya. Kalau orang Kristen udah nggak bisa jadi berkat, dunia mesti lihat siapa? Mesti lihat siapa? Ya jangan lihat saya, lihat Tuhan. Nggak kelihatan. Yang kelihatan cuma anak-anaknya. Makanya saya suka bilang, banyak orang keluar dari gereja bukan karena setan. Sorry banget. Banyak orang keluar dari gereja bukan karena setan. Bilang sama sebelah saudara, karena lu. Kan dia lihat orang Kristen juga pacaran yang gak benar. Dia lihat orang Kristen juga gak mau tunduk sama suami. Dia lihat orang Kristen juga kasar sama istri. Dia lihat juga orang Kristen egois, kepala batu, mau menang sendiri. Hari ini saya cuma mau bilang sama saudara. Target Tuhan supaya engkau bersinar. Sama-sama bilang target Tuhan supaya saya bersinar. Tapi yang setan mainkan adalah apa saudara? Framing. Apa yang setan mainkan? Framing. Kita lihat selanjutnya ya. Saudara habis ini ada acara apa sih? Gak ada apa-apa kan? Di kamar juga dia lagi yang saudara lihat udah. Mendingan saudara sekali-sekali lihat saya lebih lama lah. Daripada saudara jauh-jauh nontonnya di YouTube gitu. Mendingan di sini langsung kelihatan. Ya kan? Kelihatan modelnya nih manusia gak jelas. Ini pakai kupluk karena di dunia nanti di sorga pakai mahkota. Ayat 16. Sambil. Sama-sama bilang sama saya sambil. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku apa saudara? Sama-sama bilang tidak percuma. Bu, ibu percaya nggak perjuangan ibu nggak percuma? Pak, bapak percaya nggak perjuangan bapak nggak percuma? Adik-adik muda, kalian pertahankan hidup suci, kalian hidup benar. Kira-kira percuma nggak? Tuhan gak pernah lupa. Tuhan gak pernah lupa. Waktu kita tiba-tiba gak diberkati, kita bilang Tuhan kok saya gak diberkati. Lupa. My God won't forget. Sama-sama bilang Tuhan ingat kok. Tuhan ingat kok. Tuhan punya catatan gak pernah bisa lupa.
Tugas kita jalan aja terus, saudara. Yesus gak marah-marah sama Tuhan. Tuhan, saya hidup suci, kenapa dibuang ke dalam penjara? Dia jalan aja terus. Dia jalan aja terus. Sampai tiba-tiba in one day, someone called him. Joseph, Pharaoh look for you. Saudara tahu nggak? Waktu dibilang bahwa Firaun mencari kamu, itu artinya the time to kill. Waktu untuk dia dibunuh. Makanya dia, orang Yahudi kalau mau mati, dia harus mandi sebersih-bersihnya, dia harus bercukur. Dan kemudian dia harus berulang-ulang ngomong, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Jadi dia udah ada pada tahap itu. Karena dia tahu. That is his day. Selesai. Dia dipanggil Firaun. Dia duduk depan Firaun. Tiba-tiba Firaun mulai menjelaskan. I have a dream. Dalam hatinya, I have a dream. You will be killed. Saya percaya dia jawabnya juga setengah-setengah. Karena dia tahu ini waktunya untuk dia dihukum mati. Ya, ada 7 tahun kelimpahan, ada 7 tahun kemiskinan. Waktu 7 tahun kelimpahan kamu simpan, 7 tahun kemiskinan kamu keluarkan semuanya. What should I do? Ya, dia nggak bilang. Kalau dia tahu dia masih ada kesempatan, pasti dia bilang, I know how to handle it. No, dia udah nggak ada harapan apapun. Dia bilang, ya cari aja orang yang berhikmat, yang bisa ngatur semuanya. Tiba-tiba, Firaun bilang, I can never find someone like you. You better take that part. Am I dreaming? Mungkin dalam hatinya Yusuf. Mimpi gua nih. Hah? Apaan? Kamu yang jadi pemimpinnya. You mean? Hari ini aku mengangkat kamu menjadi Perdana Menteri. Itu yang saya mau bilang, Tuhan gak pernah salah. Waktu kita udah gak mikir, semuanya dicurahkan dahsyat dan luar biasa. Makanya Alkitab bilang apa? Supaya kamu dapat bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak apa? Percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Jadi Paulus juga ngalamin kesusahan. Bu, tidak percuma, Bu. Adik-adik muda tidak percuma. Pak, tidak percuma. Tetapi sekalipun, bukan cuma air mataku. Sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu. Aku bersuka cita. Ini yang saya bilang, thankful person. Iblis memainkan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Saya nggak akan lanjutkan lebih lama. Kalau saudara mau bahannya udah saya kasih ke panitia. Tapi yang saya mau jelaskan. Iblis akan sibuk dengan framing. Kalau dia nggak bisa bangun dari diri saudara sendiri. Dia bangun dari orang sekitar saudara. Tapi intinya cuma satu. God is not God of past. God is God of future. Amin. Saya nggak mau tahu sudah bilang saya pernah hamil di luar nikah kah. Saya nggak mau tahu sudah bilang saya pernah gagal di sini kah. Starting this retreat. Mulai di retreat ini. What is your commitment with God? Apa komitmen saudara sama Tuhan? Boleh nggak hidup tuh jangan banyak ngeluh. Boleh nggak hidup jangan banyak bersungut. Boleh nggak hidup tuh jangan build wall gitu. Bangun tembok kayaknya saya udah nggak mungkin, saya udah nggak bisa, rumah tangga saya udah nggak bisa bertahan, saya percuma doa, saya percuma melayani, saya kayaknya udah nggak bisa buat apa-apa lagi. God is a progressive God. Kalau kamu setia dalam perkara kecil, kamu akan diberkati dalam tanggung jawab yang lebih besar. Terus pertanyaan saya,
Kalau engkau tetap setia dalam perkara yang lebih besar, maka engkau akan mendapat perkara yang Saya ngetes udah ngantuk gitu aja. Kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati dalam perkara yang lebih besar. Kalau kita setia dalam perkara yang lebih besar, otomatis kita mendapat yang kecil. Coba. Saudara waras nggak? Kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati dengan perkara yang lebih besar. Kalau kita setia dengan perkara yang lebih besar, otomatis kita mendapat perkara yang lebih besar. Cuci muka lagi. Air mata boleh turun. But God has a great target in your life. Tuhan punya target yang besar. Saya undang saudara bangkit berdiri.